Jadi dalam politik ketika sampai ke tahap pemilihan dan ada dua pilihan pasti ada dua polar. Terus kenapa jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu, namanya juga dua pilihan. Justru saya merasa ini adalah kampanye gratis. Terima kasih, nama saya disebut terus. Anies menekankan tidak ada yang perlu ditakutkan dari polarisasi sebab polarisasi merupakan bentuk perbedaan pilihan biasa. Apalagi karena situasi ini hanya tergambar di dunia maya. Setelah pemimpin itu terpilih, maka harus dilihat apakah dia memelihara buzzernya, apakah dia memelihara relawannya. Nah, kalau itu terjadi, itulah yang namanya polarisasi. Itu yang namanya bapak polarisasi. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren lah, keren cadas ya. Ya, saudara sekalian, kita mulai pagi ini ya dengan satu isu yang kerap dituduhkan ke Anies Baswedan sebagai bapak polarisasi ya. Padahal bapak polarisasi itu ya Presiden Jokowi. Kenapa begitu? Ya, nanti alasannya saya akan berikan ya. Karena dia primus inter pares. Ini kritik ya, bukan soal suka tidak suka. Kenapa? Ya karena sebagai primus inter pares kita berharap Presiden Jokowi sebagai tokoh pemersatu, bukan tokoh pembelah. Nah, kenapa disalahkan kepada seorang gubernur atau seorang yang sudah pensiun dari gubernur? Itu persoalan yang fundamental ya dalam cara berpikir ya saudara sekalian. Kita harus tahu siapa pemegang rantai komandonya. Oke, coba kita bacakan dulu ini ya, kita lihat ya. Ini kampanye gratis, terima kasih, santainya Anies Baswedan diklaim biang kerok polarisasi. Suara.com, wacana pencapresan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui pro dan kontra. Pihak yang menentang menilai Anies memicu terjadinya polarisasi dan perpecahan bahkan sampai dituding bapak politik identitas. Narasi yang berkembang menyebut Anies sebagai representasi kelompok anti pemerintahan Presiden Joko Widodo, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai berdiri di sisi sebaliknya. Namun Anies sendiri ternyata tidak mengerti mengapa dirinya disebut sebagai penyebab terjadinya polarisasi. Anies menilai adalah hal yang awam dijumpai di negara demokrasi karena ada perbedaan pendapat yang tidak ditekan pihak sebaliknya. Jadi dalam politik ketika sampai ke tahap pemilihan dan ada dua pilihan pasti ada dua polar. Terus kenapa jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu, namanya juga dua pilihan. Ucap Anies dikutip dari kanal YouTube Total Politik. Bakal calon presiden 2024 yang telah dideklarasikan Partai Nasdem itu malah berterima kasih dengan banyaknya pihak yang menudingnya biang kerok perpecahan. Apa alasannya? Justru saya merasa ini adalah kampanye gratis. Terima kasih, nama saya disebut terus, seloroh Anies. Anies menekankan tidak ada yang perlu ditakutkan dari polarisasi sebab polarisasi merupakan bentuk perbedaan pilihan biasa, apalagi karena situasi ini hanya tergambar di dunia maya. Ada fasenya, ada polarisasi. Bila dibiarkan terus akan menjadi friksi, dari friksi jadi konflik. Kalau konflik baru pecah, jadi ada fase, jelas Anies. Di kampung-kampung memang pada berantem. Enggak tuh, yang berantem di virtual semua, di WA group, di sosmed, di masyarakat biasa-biasa saja. Semua bekerja dengan kegiatannya. Nah, di mana pecahnya lanjutnya? Anies menyayangkan narasi setiap perbedaan pendapat akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan. Terus kemudian dicarilah kambing hitam. Imbu Anies seolah menyindir orang-orang yang menudingnya mengakibatkan polarisasi.
Menurut Anies, polarisasi sejatinya tidak perlu dikhawatirkan karena pasti terjadi di negara manapun, terutama menjelang pemilu. Yang penting siapapun yang terpilih maka dia harus membawa kebijakan yang menyatukan, kebijakan yang membawa manfaat bagi semua, kebijakan yang tidak diskriminatif, kebijakan yang memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya, sehingga efek dari pemilu itu adalah ditetapkan garis baru pemerintah, orang baru pemerintahan, bukan hukuman kepada yang memilih, ungkapnya. Pemerintah yang terpilih juga bertanggung jawab untuk menjaga supaya polarisasi yang terjadi tidak melampaui ambang batas hingga berbuntut perpecahan. Ya, sobat era sekalian, kita coba lihat ya, termasuk juga soal terlalu lebay ya, bicara mengenai Yohanes, Anies dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah pemberian gelar nama itu lambang convert ya. Enggak lah, itu kan ibaratnya gelar-gelar kehormatan saja yang diberikan oleh orang. Dan jangan juga kita terlalu berlebihan melihat hal itu, biasa-biasa saja. Ya, apa yang ingin saya sampaikan ya, bagus juga poin Anies ini ya. Pertama, kenapa kita takut dengan polarisasi? Kalau kita ada pemilihan, pasti terjadi polarisasi. Kalau dia tinggal 2 calon, pasti terjadi bipolarisasi. Yang paling penting adalah polarisasi tersebut tidak memunculkan perpecahan, tidak memunculkan konflik yang bersifat fisik. Kalau perdebatan di dunia maya biasa-biasa saja. Cuman masalahnya sobat era sekalian, sering sekali perdebatan di dunia maya itu berbuah kepada kriminalisasi. Itu persoalannya, seolah-olah keributan di dunia maya itu merupakan sebuah keributan yang memancing keonaran. Jadi keonaran di dunia maya pun sudah dianggap keonaran. Ada demo yang sedikit direkayasa ya oleh pihak tertentu dibilang keonaran, sehingga sahlah dikenakan pasal tentang menyebarkan kebencian dengan berdasarkan sara. Makanya saya ngakak ketawa. Di mana saranya ketika Bambang Tri bicara mengenai ijazah palsu Presiden Jokowi? Menyebarkan kebencian terhadap siapa? Kebencian itu harus berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau seandainya misalnya tidak ada unsur saranya, ya maka itu bisa dianggap pencemaran nama baik dan itu delik aduan. Silakan mengadukan yang bersangkutan kalau seandainya tidak berkenan, kan begitu cara menegakkan hukumnya. Jangan kemudian orang lain yang mengadukan dan tiba-tiba seolah-olah memiliki standing untuk mengadukan Bambang Tri, Gus Nur atas nama Presiden Jokowi. Ini harusnya ditolak laporan-laporan seperti itu, karena laporan yang mengada-ngada harusnya. Mubahala dibilang menodaikan agama, itu juga harus ditolak harusnya. Dan terakhir, berita bohong tinggal diuji. Kalau sudah ada versi aslinya dia tetap menyebarkan soal berita palsu, maka itu dianggap menyebarkan berita bohong secara sengaja karena dia tahu yang aslinya. Tapi ini kita tidak pernah tahu aslinya. Oke, kembali kepada polarisasi itu. Kadang-kadang ya kita takut berbeda pendapat. Kita takut berdemokrasi. Jadi polarisasi di dalam pemilu ya biasa saja terjadi. Kalau saya sih debat dunia maya sepanjang itu berdebat nggak ada masalah. Karena tidak ada dampaknya bagi perpecahan bangsa ini sesungguhnya kecuali perdebatan di dunia maya itu sendiri. Makanya di masyarakat sih biasa-biasa saja, itu satu. Yang kedua, setelah pemimpin itu terpilih maka harus dilihat apakah dia memelihara buzzernya, apakah dia memelihara siapanya ya, memelihara relawannya. Nah, kalau itu terjadi, itulah yang namanya polarisasi. Itu yang namanya bapak polarisasi. Nah, kritik saya yang paling besar adalah terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang memelihara relawan, yang memelihara para buzzer yang tiap hari kerjanya menghina Anies Baswedan. Tapi apakah ada kritik terhadap Anies Baswedan? Ada juga. Ya, harus kita secara objektif. Kenapa? Ketika dia menjadi Gubernur DKI, dia tidak boleh juga memelihara orang-orang yang membelanya dengan semangat, ya, karena dia sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi misalnya fenomena ada beberapa orang yang menjadi diehard itu menurut saya juga harus dikurangi kalau nanti Anies berkuasa atau dihilangkan sama sekali. Harus juru bicara yang resmi untuk
menanggapi hujatan-hujatan, kritik dan lain sebagainya. Tapi memang persoalannya adalah bagaimana kalau penghinaan, karena penghinaan itu liar, bukan kritik lagi ya. Itu saya menghimbau kepada siapapun agar tidak mengeluarkan penghinaan ya. Kita berkonsentrasi pada kritik. Tapi kalau soal penghinaan, ya yang mencontohkan pertama itu secara resmi ya kelompok atau pendukung buzzer Presiden Jokowi sendiri yang tiap hari kerjanya menghina saja. Sudah menghina anti-Islam pula ya kan. Ada sedikit saja ya hal yang bisa dieksploitasi dari kelompok Islam langsung dieksploitasi ya. Ini kan aneh ya. Nah, pertanyaannya lagi-lagi memang apakah mereka dibayar atau tidak. Jadi sebenarnya moral standingnya sederhana. Kalau mereka orang bayaran ya sudah dicuekin aja. Dan menurut saya sangat tidak bijak. Kalau kita ingin mengatakan bahasa yang lebih kasar sangat bodoh. Tetapi ini sangat tidak bijak istana kalau tetap memelihara mereka. Karena mereka bukan mendukung istana tapi merusak reputasi istana justru. Jadi ada pihak lain jangan-jangan yang sengaja merusak reputasi istana sebagai pusat pembelahan masyarakat, sebagai pusat perpecahan politik kan begitu. Ya, Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Belum panas rupanya. Dan kemarin kita sempat melakukan polling dulu. Kita lihat polling ya. Polling kita itu ada soal terkait dengan ini ya. Tes lagi, seandainya 3 parpol ini mencalonkan Anies sebagai capres, mana yang Anda pilih? 45.000 yang voting, Demokrat 12%, Nasdem 21%, PKS 59%, tidak satu pun 8%. Jadi PKS masih menikmati keuntungan ya kalau mereka mencalonkan Anies. Apakah soal pasangan, ternyata Anies AHY menjadi favorit sekarang setelah dulu sebelumnya Anies Gatot. Jadi 30.000 yang voting, Anies AHR 7%, Anies AHY 52%, Anies Gatot 35% dan Anies Rizal Ramli 6%. Oke, itu saja Sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita nanti lihat video ya dari Cak Nun itu yang mengatakan dia tidak terima Anies dan tidak terima juga Ganjar. Sebenarnya dia dalam konteksnya Anies Baswedan ya. Bisa dilihat nanti videonya setelah ini di RH Channel ya. Ya Sobat RH sekalian, sebelumnya kita bacakan dulu beritanya ya. Beritanya terkait dengan ini ya. Jadi dimuat ini, Cak Nun tidak mau menemui Anies Baswedan, ini alasannya. Coba kita bacakan di portal islam.id, tapi juga ada di Demokrasi ya. Oke, kita bacakan dan nanti kita akan lihat videonya ya. Demokrasi.id, budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun atau Mbah Nun beberapa waktu lalu mau menerima kedatangan Prabowo Subianto di acara Kiai Kanjeng. Namun ternyata Cak Nun justru tidak mau bertemu atau ditemui Anies Baswedan. Dalam video yang beredar, Cak Nun mengungkapkan kenapa tidak mau menemui Anies Baswedan. Menurut Cak Nun, baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo, kalau satu di antara kedua orang itu jadi presiden, maka kondisi permusuhan cebong versus kadrun tidak akan mereda. Kalau Ganjar jadi presiden maupun kalau Anies jadi presiden, permusuhan akan sangat merajalela antara kadrun dengan cebong. Jadi siapapun yang menang di antara mereka berdua tidak akan meredakan permusuhan, tidak akan menjadikan persatuan kesatuan perdamaian, tapi akan potensial untuk permusuhan. Jadi saya tidak mau menemui Anies. Karena kalau saya ketemu Anies akan tambah musuhnya, tambah kacau permusuhannya. Jadi saya tidak mau menambahi orang ribut, kata Cak Nun ya. Ini ada siapa ini ya? Cak Nun critic for the squad die hard in the election. How long you guys gonna keep getting emotional in the competition? For real, we don't want to know part of the hate and other irrational emotion ya.
I personally say no to both ya. Jadi ada KF7 dan mengatakan dua-duanya tidak mau ya. Sama seperti yang dikatakan Hasan Nasbi. Sobat sekalian, coba kita dengarkan videonya. Alasannya menarik ya. Apakah dengan demikian kemudian Cak Nun itu mau mendukung Prabowo Subianto? Kan kalau kita bisa bicara bahasa simbolnya, dia mendukung Prabowo Subianto dong. Kalau dia kemudian tidak mau menerima Anies, tidak mau menerima Ganjar. Bagaimana caranya untuk misalnya kalau dia dikatakan mendukung salah satunya? Kan enggak, karena dia kan tidak ingin cebong dan kampret memanas. Berarti dia mendukung Prabowo, dan enggak apa-apa, ini kan sikap politik yang kita juga harus hargai sesungguhnya. Tetapi kalau misalnya dia ingin berkata dia netral, pasti dia kan tidak netral ya. Nah, jadi dia independen lah. Jadi independen untuk mendukung Prabowo Subianto. Jadi tidak salah juga, tidak apa-apa juga ya, saudara sekalian. Saya senang orang itu punya sikap. Yang paling penting adalah yang diperjuangkan adalah value, nilai. Tapi kalau Anda misalnya berpihak hanya karena uang, karena sumbangan, itu Anda sudah kehilangan nilai ya. Kira-kira begitu. Saya tidak ngomong, bukan kira-kira begitu ya. Saya tidak ngomong soal Cak Nun, tapi saya ngomong soal hal yang sifatnya umum ya. Ini bukan untuk Cak Nun, tapi untuk yang sifatnya umum. Tidak terima Anies, tidak Ganjar, tapi terima Prabowo. Karena dia menganggap Prabowo tidak bagian dari perdebatan cebong dan kampret atau perdebatan dari bongpret dan kadrun ya. Bongpret itu cebong kampret sama kadrun ya. Kemudian Assalamualaikum, sehat Bang RH. Semoga Pak Anies bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik dan Pak Anies amanah. Yaitu berdoanya di depan, yaitu terpilih dulu. Kalau bisa bawa amanah dan lain sebagainya tidak terpilih kan nggak bisa. Cak Nun Prabowo pilihannya kalau kayak gitu. Anies no, Ganjar no, nggak mau ditemui. Prabowo yes ditemui tapi no dipilih. Cak Nun hehehehe ya. Coba sobat sekalian kita dengarkan videonya ya. Sebelum kita lanjutkan, oke, kita dengarkan apa yang dikatakan Cak Nun. Kalau Ganjar jadi maupun kalau Anies jadi, itu permusuhan akan sangat merajalela antara kadrun dengan cebong. Jadi siapapun yang menang di antara mereka berdua itu akan tidak meredakan, tidak menjadikan persatuan atau kedamaian, tapi akan potensial untuk permusuhan. Jadi saya tidak mau menemui Anies, karena kalau saya ketemu Anies, gue tambah musuhnya, ya lah, tambah kadar permusuhannya akan tambah. Jadi saya nggak mau nambahi orang ribut gitu. Nanti ketika ada krisis pangan, ada krisis keuangan nasional, kalau sampai ke tingkat krusial benar secara nasional, kue untuk penggawean gitu, mesti jalur tolongan nang kue gitu. Karena kerjaan saya sejak dulu itu kayak naik wis normal nyinggang aku, gue naik wis dalam ancaman jalur tolongan aku. Yang ngerasanya aku nih naik ketemu tangan yang ngampun tanganku kan gitu kan. Jadi itu biasa, menungso bajingan kayak ngono biasa. Ya itu tadi ya, yang paham bahasa Jawa tentu paham yang apa yang dimaksudkan oleh Cak Nun. Tapi pada dua bagian dia mengatakan. Bagian pertama dia tidak mau ketemu Anies atau Ganjar. Bagian kedua dia mengatakan ya nantilah kalau ada krisis pangan dan lain sebagainya, krisis nasional, orang juga akan nemuin dia. Biasa kalau lagi senang ya nggak butuh, tapi giliran lagi susah itu mau njaluk bantuan dia ya. Oke, ya memang begitulah orang-orang politik ya. Biasanya kalau senang dia lupa, kalau dia mendapatkan kesusahan baru dia cari orang yang kira-kira bisa nolongnya. Dari statement yang disampaikan Cak Nun tidak memberikan solusi, justru akan melanggengkan penggolongan tersebut. Ya dalam tesis dia, kalau keduanya tidak terpilih mungkin selesai. Kalau yang terpilih orang lain. Cuma masalahnya adalah yang kita butuhkan adalah orang yang terbaik. Ya, kalau saya mengatakan kalau ada yang lebih baik dari Anies dan Ganjar, ya saya akan pilih sosok yang lebih baik tersebut. Kalau disodorkan ketiga calon, Anies, Prabowo, Ganjar misalnya, saya pilih Anies. Why? Karena yang ingin saya dorong adalah hope perubahan. Kalau Prabowo sekarang sudah menjadi bagian dari kekuasaan hari ini, dia sudah terbelenggu. Kalau Ganjar apalagi 100% menjadi
bagian dari kekuasaan hari ini. Tapi kita tidak tahu ke depannya. Tetapi orang hidup itu jangan dipikir bahwa ketika dia menjadi presiden, ketika dia menjadi pemimpin, dia akan berubah 180 derajat menjadi orang yang sama sekali baru. Enggak bisa. Orang selalu hidup dengan track record atau masa lalunya. Jadi benar yang pernah disampaikan Anies Baswedan. Anda tidak hanya bicara visi dan misi, karena itu bisa dikarang, tapi apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Nah, marilah secara clear ya, kita lihat apa yang sudah dilakukan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Kalau ada calon lain, Rizal Ramli misalnya, Gatot Nurmantio, nah dari sana kita akan lihat bagaimana plus poin dan minusnya terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Tidak hanya soal jabatan, karena jabatan tersebut tidak berarti Anda hebat, ya kan? Bisa jadi karena beruntung, tapi apa yang Anda lakukan dalam jabatan itu, itulah yang menunjukkan bahwa Anda hebat atau tidak. Dan silahkan dalam konteks ini kita menjadi pemilih yang cerdas, ya, smart voter, yaitu memilih karena kita mengetahui informasi calon tersebut. Jadi tidak pokoknya, tetapi kita betul-betul menggali dan mengetahui, ya. Nah, insya Allah saya tahu Prabowo, saya tahu Ganjar Pranowo, saya tahu Anies Baswedan. Tidak ada orang yang semuanya plus, ya kan? Tapi tidak juga minus semua. Karena itu kita harus tahu informasinya, baik itu yang plus maupun yang minus, yang positif maupun negatif, ya. Bagaimana seseorang tanpa visi misi, lalu bagaimana orang bisa menilai? Loh, saya tidak bilang bahwa visi dan misi saja, visi misi plus track record. Karena kalau visi dan misi orang kan bisa ngarang bebas, ya kan? Misalnya begini, Pak Jokowi bilang, saya akan langsung mimpin pemberantasan korupsi. Visi saya adalah Trisakti, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, kemudian berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, orang lihat apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Apakah menunjukkan berdaulat dalam bidang politik terhadap pengaruh asing? Apakah menunjukkan makin mandiri dalam bidang ekonomi? Apakah makin berkebudayaan? Nah, orang bisa menilai antara visi, misi, dan realisasinya, itu track record, ya. Itu saja sobat era sekalian, kita lanjutkan, ya. Dan jangan lupa produk-produk RH channel, ya. Ada hoodie yang saya pakai, ada rompi, ada jaket 3 warna, ada polo shirt, ada jahe merah, ya. Ada madu, ada kopi, kemudian terakhir ada gula aren. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.